Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar materi kita yang pertama, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, atau disingkat dengan K3LH. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, menerapkan prinsip pemantauan area kerja untuk melaksanakan tugas pemantauan. Yang kedua, menerapkan prinsip K3LH mengikuti SOP. Nah, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Anissa ya, yang mengampu analisa kimia dasar dan dasar kerja laboratorium. Nah, untuk materi K3 ini termasuk pada mapel analisa kimia dasar. Kita belum masuk ke dasar kerja laboratorium karena dua mapel ini dijadikan satu ya. Nah, KKM-nya itu 75, silakan selalu absensi pada pagi dan siang hari, mengikuti kuis dan mengerjakan job sheet tepat waktu ya. Nah, kode unit SKKN yang Ibu gunakan adalah KIM KH0100101 ya. Mengenai mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Ini KUK-nya dan elemen kompetensinya ya, mengenali bahaya, mengikuti prosedur untuk pengendalian bahaya ya, gawat darurat dan melaporkan masalah. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu K3? K3 tadi sudah dijelaskan di awal ya. Apa itu K3? Nah, pengertiannya secara filosofi, keilmuan, dan etimologi silakan kalian pause dan bisa dibaca ya. Kalau K3 tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tadi ya, keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, kalau secara etimologi ya, Ibu akan terangkan lagi ya, dia tuh untuk membawakan suatu keadaan ya, upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat, melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Intinya keselamatan dan sehat, aman untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tujuannya ini ya, mencegah terjadinya kecelakaan ya, biar tidak terulang lagi, dan dapat mengembangkan potensi sesuai harta martabat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, nanti ini bisa kalian baca undang-undangnya. Nah, intinya adalah menjamin keselamatan ya, dan aman dan efisien. Intinya adalah keselamatan ya, aman dan sehat. Itu ya tujuan dari K3. Dasar hukumnya itu ada pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Silahkan nanti kalian bisa buka dan pelajari ya. Kemudian sebelum kita mengenal yang lain ya, kita kenali dulu apa itu hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang menyebabkan kecelakaan. Nah, kalau sudah tahu ada hazard, ada bahaya, sebaiknya harus kita hindari. Bahaya itu yang dapat seperti apa, Bu? Ya, kalau di laboratorium ya, misalnya gas berbahaya, ada gas klor, jangan sampai terhirup ya. Kemudian misalnya kalau kita bahan-bahan ya, bahan-bahan kimia seperti H2SO4 yang pekat atau HCl ya, kita baca dulu MSDS-nya. Apa itu MSDS? Nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Kemudian bagian-bagian mesin. Nah, ini nanti kalau kalian mengoperasikan misalnya mesin boiler ya, harus diperhatikan apakah benar ada tidak kabel yang nyangkut atau kabel yang berbahaya. Nah, itu bisa berpotensi sebagai hazard atau bahaya ya. Energinya bagaimana, metode kerjanya sudah tahu belum, cara kerjanya mesinnya, dan situasi kerjanya. Mengapa kecelakaan bisa terjadi? Nah, ini tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Ada dua penyebabnya ya.
unsafe condition and unsafe action. Ya, action itu yang dilakukan oleh manusianya, kondisi itu area kerjanya. Misalnya kalau ini manusianya ya, nah ini kalau ini area kerjanya yang tidak aman ya. Nah ini tindakan tidak aman, ini manusianya nih. Harusnya kalau menuangkan misalnya gas asam sulfida yang bersifat asam pekat ya, mereka tidak menggunakan masker. Apa yang akan terjadi? Mereka bisa menghirup gas ya yang mereka tuangkan itu, misalnya di laboratorium atau di tempat kerja kalian ya. Nah ini tindakan tidak aman. Nah ini orangnya nih, kabelnya sampai ke sana nih, orangnya juga tidak aman. Nanti kalau dia mundur ke belakang, apa yang akan terjadi kira-kira ya? Nah seperti itu. Semua itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu terjadi terhubung dengan hubungan kerja ya. Misalnya nanti akan timbul penyakit ya. Kalau misalnya tidak menimbulkan penyakit, nanti bisa menimbulkan, mohon maaf, cacat ataupun bisa meninggal dunia ya. Jadi fungsi dari K3 ini adalah untuk menghindari adanya kecelakaan kerja ya. Teorinya nih ya, penderitaan pribadi, keluarga, kita harus ingat apapun yang kita lakukan ketika berada di laboratorium atau di tempat kerja, nanti kita sudah berada di industri, itu kita harus ingat bahwa di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat ya. Itu kerugiannya secara langsung. Kalau tidak langsung gimana? Kerusakan material, misalnya kalau mesinnya rusak ya, peralatannya juga rusak, berhentinya biaya produksi ya. Nah itu seperti itu sudah sangat merugikan bagi individunya sendiri yang melakukan pekerjaan ataupun tempat kerja yang menyediakan lapangan pekerjaan. Ini seperti teori gunung es ya. Nah ini kelihatannya cuma yang dikeluarkan hanya biayanya, tapi tidak. Kalau kita lihat bawahnya ini ya, esnya lebih besar ya, gangguan ya, ada hukum ya, kemudian gajinya tidak dibayar dan lain sebagainya ya. Nah ini simbol-simbol terhadap bahaya ini, mudah meledak, kemudian korosif. Korosif itu apa sih? Korosif itu ketika terkena suatu cairan ya, cairan yang bersifat asam biasanya dia akan merusak. Nah merusak ini ya, itu disebut dengan korosif. Radioaktif ya, ini bisa kalian baca ya, ini inflammable atau mudah terbakar ya, dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa pause ya, dan bisa kalian pelajari ini simbol-simbol bahaya ya. Ini ada larangan juga, jangan disentuh, mungkin dilarang merokok karena akan menyebabkan kebakaran ya, dan lain sebagainya. Silahkan bisa di pause untuk dibaca dan dilihat-lihat. Nanti kalau kalian masuk ke dunia industri, pasti kalian akan menemukan larangan-larangan ataupun ya tadi ya simbol-simbol bahaya ya. Nah, hierarki pengendalian risiko. Bagaimana cara kita mengendalikan resiko kecelakaan kerja tadi ya, bahaya atau hazard tadi ya. Yang pertama kita eliminasi. Apa itu eliminasi? Yang paling awal adalah eliminasi atau menghilangkan suatu tahapan atau proses yang membahayakan. Misalnya kalau misalnya teman kita ada yang terkena cairan, langsung saja eliminasi itu ya, cairannya kita jauhkan ya, atau kita hilangkan dulu, atau manusianya kita jauhkan dari bahayanya. Nah itu namanya mengeliminasi atau menghilangkan ya, dari kata menghilangkan. Substitusi yang kedua atau mengganti. Contohnya, menggantinya tuh seperti apa Bu? Kita ganti bahan yang berbahaya tadi dengan bahan yang aman. Misalnya kita ganti solvent diganti dengan deterjen ya, atau ternyata kita sedang mengoperasikan suatu mesin yang menghasilkan butiran-butiran residu yang menghasilkan butiran-butiran seperti debu ya. Nah kita bisa menggantinya sapunya itu dengan vakum ya, nanti jadi debunya tidak kemana-mana tapi masuk ke dalam vakum. Kalau pakai sapu kan debunya kemana-mana ya.
Kemudian rekayasa teknis. Misalnya mengoperasikan mesin, maka diberikan pelindung di mesinnya itu. Kemudian memasang generator atau kita berikan ventilasi, kemudian ada alat sensor di sana di mesin tersebut ya, itu rekayasa teknis. Kalau administratif itu berhubungan dengan manusianya ya, misalnya kayak shift kerjanya ya, dibuat ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, jadi tidak lelah manusianya yang melakukan pekerjaannya tersebut. Kemudian pelatihan misalnya ya, dan pemisahan lokasi misalnya ya. Kemudian ada APD, nanti akan dijelaskan terlebih lanjut ya. Nah ini APD yang Ibu jelaskan ya. Ini ada dari atas kepala, kemudian di wajah kita yang harus kita lindungi adalah mata, nanti telinga ya, kedua telinga kalau misalnya mesinnya bising, kemudian di wajah kita ada hidung ya, kemudian turun ke tangan dan kaki. Sebenarnya ada lagi badan ya. Nah ini APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya ya. Ini dipakai misalnya untuk melindungi diri, APD, alat pelindung diri. Nah, ini yang alat pelindung kepala contohnya ya. Untuk melindungi kepala ya, sudah jelas sekali. Kemudian pelindung mata dan muka, fungsinya untuk melindungi dari percikan bahan korosif yang tadi Ibu jelaskan, debu, benda kecil, gas, radiasi, cahaya, kemudian benturan ya. Nah ini contohnya, ini kacamata yang ada di lab, ini Google ya, kemudian tameng atau face shield ya. Sekarang lagi ngetren ya tameng atau face shield ini untuk COVID seperti ini ya. Kemudian pengenalan APD yang ketiga ada pelindung telinga. Ini ada air plug sama air muff ya. Mungkin kalian sudah sering mendapati ya untuk melindungi telinga. Kemudian pernafasan ada respirator ya. Bisa masker yang biasa ya kalau di laboratorium ya. Pelindung tangan, ini misalnya sarung tangan latex atau sarung tangan yang kain ya, sarung tangan biasa ya, seperti itu. Kemudian pelindung kaki ya, jangan sampai kaki kita pakai sandal masuk ke dalam laboratorium ya, ada standarnya. Kemudian pelindung tubuh, kalau di laboratorium selalu gunakan jas. Nanti kalau ada di workshop atau di bengkel, kita menggunakan oversize atau wear pack ya, wear pack yang untuk menutupi seluruh tubuh. Nah, prinsip dasar pencegahannya tadi ya, eliminasi ya, kemudian remove, dihapus ya, dari individunya tadi, dijauhkan bahayanya. Kemudian isolasi ya, isolasi bahayanya dari individunya ya. Kemudian proteksi kita lindungi individunya ya. Prinsip dasarnya efektif, murah, dapat dilaksanakan, dan cepat, as soon as possible ya. Nah ini simbol-simbol. Nanti kalau misalnya tidak beruntungnya ada seseorang ya, misalnya teman kalian atau kalian ya, selalu ikuti simbol-simbol petunjuk P3K ya. P3K ya, pertolongan pertama pada keselamatan kerja. Nah ini kotak P3K dan lain sebagainya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.